Bagaimana dengan syariat dari pernikahan tersebut? Apakah nikah itu tujuannya, dan apa maksud dari adanya pensyariatan nikah? Kenapa ini harus kita kaji? Karena banyak orang sekarang tidak memahami apa latar belakang, makanya di dalam Islam itu disyariatkan pernikahan. Kenapa Islam itu begitu ketat mengatur urusan pernikahan? Detail, rinci. Kenapa? Tentu untuk menjawab kenapa itu, kita harus mengkaji lebih mendalam apa tujuan utama keberadaan manusia hadir di muka bumi ini. Apa tujuan keberadaan kita? Tujuan keberadaan kita hadir ke muka bumi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar manusia menjadi penanggung jawab, yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk memakmurkan dunia ini, mewujudkan kemaslahatan di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan tugas kekhalifahan. Diambil dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai konsekuensi dari tugas kekhilafahan, mereka harus memiliki keturunan. Karena begitu luasnya alam semesta ini, dunia ini, karena itu mereka harus berketurunan. Adam alaihissalam harus berketurunan. Nah, untuk tujuan berketurunan itulah Allah ciptakan pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari situlah, dari sepasang manusia tadilah Allah sebarkan keturunannya, laki-laki dan perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, berarti pernikahan itu adalah salah satu penopang tugas kekhilafahan. Nikah itu sebagai apa? Sebagai penopang tugas kekhilafahan. Tanpa ada pernikahan, maka tugas kekhilafahan tidak bisa berjalan. Nah, karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah ini semenjak awal keberadaan manusia di muka bumi. Karena itu nikah bukan syariat yang baru turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad, telah ada semenjak keberadaan manusia. Adam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang ada di sampingnya ketika dia bangun itu, di dalam suatu cerita, itu adalah pasangannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Hawa itu adalah pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Itu menunjukkan bahwa berpasangan itu sudah menjadi sunnatullah. Untuk apa? Untuk Adam dan anak cucunya sampai kapanpun. Itu makanya orang yang menentang pernikahan itu mungkin bukan keturunan Adam. Makanya tidak heran Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa min. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan bahagian dari. Kenapa?
Karena menentang pernikahan berarti menentang sunnatullah. Dari awal penciptaan itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia saling berpasangan satu sama lain. Bahkan bukan hanya ditetapkan mereka berpasangan saja, tetapi Allah berikan di dalam penciptaan manusia itu unsur syahwat. Unsur syahwat kemana? Kepada lawan jenis. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran ada unsur syahwat diciptakan oleh Allah ke sama jenis. Jadi orang yang menyukai sesama jenis itu keluar dari sunnatullah. Itu bukanlah karakter dari Adam dan anak keturunannya yang normal. Itu non-LGBT itu atau tidak normal itu. Tidak normal. Al-Quran juga mengatakan hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara dan seterusnya. Jadi tidak ada hubbus syahwat kepada sesama. Semenjak Adam alaihissalam sampai sebelum datangnya Nabi Allah Lut dan sebelum hadirnya kaum Nabi Lut, tak ada perangai dan suku jeruk makan jeruk itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran peringatan kepada kaum Lut. Apa kata Lut? Kamu sekalian telah mendatangkan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Perhatikan, ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha ahadun min ahadim minal alamin. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 80. Wa Lutan idh qala liqaumih, dan Lut tatkala berkata kepada kaumnya, ata'tuna al-fahisha, apakah kamu sekalian mengerjakan perbuatan keji yang menjijikkan itu, padahal ma sabaqakum, tidak ada yang mendahului kalian biha, melakukan perbuatan itu, min ahadin, siapapun, minal alamin, dari alam semesta ini. Siapa yang mengatakan bahawa itu adalah ciptaan, itu karakter ciptaan dan Allah berkehendak dia berperangai seperti itu? Tidak. Kalau perkara izin, semuanya izin Allah yang terjadi, tapi Allah tidak rida dengan perbuatan yang seperti itu. Makanya disebut oleh Lut fahisyah dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu adalah kekejian yang tidak pernah diperbuat oleh siapapun selama ini di alam semesta. Nah, itulah yang diturik oleh orang itu. Makanya tidak salah kalau orang-orang seperti itu disebut orang kaum Sodom. Pekerjaan umat Nabi Lut yang tersesat. Nah, jadi dengan demikian berarti semenjak penciptaan Adam, kecenderungan kepada lawan jenis dan hidup berpasangan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membaca beberapa artikel, bahkan binatang pun satu dua barangkali yang suka sesama jenis. Mayoritas binatang yang buas, yang jinak, ada suka sesama jenis. Orang seperti ini tidak bisa dipandang dengan pandangan toleransi, tapi harus dipandang dengan pandangan
sedih kita melihatnya dan semangat untuk memperbaikinya, mengingatkannya agar jangan sampai terus membuat kerusakan di muka bumi. Semakin menjadi-jadi LGBT ini, makin berani. Ini berita yang baru ini, satu hotel digerebek oleh aparat dan orang laki-laki lakukan perbuatan terkutuk itu. A'udzubillahi min dzalik. Mereka juga bermetamorfosis pula. Tidak semua mereka sekarang kemayu dan melambai. Kan mereka masuk rajin, lakukan fitness dan berbagai macam. Kenapa? Mereka semakin jauh melangkah, merasa dilindungi oleh berbagai aturan undang-undang yang dibuat oleh manusia membelakang kepada Allah, melegalkan mereka berdua sehingga mereka menjadi sepasang suami istri pula. Seperti sepasang suami. Jadi adonan jadi berperan sebagai suami dan berperan sebagai istri. Nah, yang berperan sebagai istri kebiasaan melambai. Itu juga kalangan sesama pencinta, sesama jenis perempuan juga semakin mengkhawatir. Jadi yang seperti itu adalah menyimpang dari ketentuan sunnah. Artinya ini orang-orang sakit yang perlu diobati. Kembali kita kepada konsep pernikahan. Nah, karena itulah makanya kalau dibiarkan manusia dengan kecenderungan syahwatnya itu tanpa aturan, jelas di dalam diri manusia itu ada unsur ketika penciptaan telah diberikan oleh Allah adalah hubbus syahwat. Kemudian tidak turun syariat yang mengatur itu. Apa yang akan terjadi? Manusia akan berbuat seperti binatang. Akan berbuat seperti itu. Nah, kalau terjadi perbuatan seperti itu, maka tentu tujuan kekhilafahan tidak jadi Kenapa? Kalau manusia sudah bergaul bagaikan binatang, maka berserak-seraklah keturunan mereka hendak jadi siapanya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau lah ye siapanya entah siapa orang. Acaranya kok. Siapa akan bertanggung jawab? Nak orang pasar. Ya itu yang terjadi di masa jahiliyah dahulu. Masa jahiliyah kan begitu. Ada wanita yang cari suami buat gubuk tepi jalan. Siasana lalu diimbaunya mesti ada sikon. Nah kalau dia hamil, pergilah dia mencari orang yang pernah tidur dengan dia. Tunjuknya hidungnya. Engkau lah bapaknya nih. Tapi anaknya tidak. Begitu dahulu. Nah dengan demikian berarti kehadiran syariat yang berisikan hukum pernikahan dengan segala ketentuan sebenarnya adalah yang pertama seiring dengan apa? Dengan sunnatullah, dengan tabiat manusia, bahwa manusia tidak mungkin akan membenci berpasangan. Kenapa? Karena dari karakter dasarnya dia diciptakan senang kepada lawan jenisnya. Jadi yang pertama adalah menjawab apa yang menjadi karakter dasar manusia. Itu makanya dikatakan oleh banyak para pakar, Islam ini adalah dinul fitrah, agama fitrah, agama yang sesuai dengan karakter dasar manusia. Yang kedua adalah syariat pernikahan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak awal keberadaan manusia. Untuk apa? Untuk adanya kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat manusia.
di tengah-tengah masyarakat manusia, kehidupan yang harmonis. Sebab kenapa? Manusia di samping memiliki kecintaan karena rasa cintanya kepada pasangan, kepada lawan jenis, tumbuhlah kecemburuan. Karena itu manusia tidak senang pasangannya diganggu, apalagi sampai dinodai oleh orang lain. Itu nan normal tuh. Ya dona nak normal. Nandak normal, sama-sama nyu kadang. Ganti-gantinya. Itu nandak normalnya. Yang normal, kalau betul dia memiliki kecintaan kepada pasangan, muncul aghirah. Jadi cemburu itu wajar. Salamu ndak berlebihan. Dan ado jalih sababnya. Jadi makanya dalam nanti kita bicara tentang hubungan rumah tangga, apakah cemburu itu haram? Ndak. Selama ada syarat. Selama fi ribah, ada keraguan atau ada tanda-tanda yang membuat cemburu tumbuh, itu tidak ada masalah. Yang kedua, dalam batasan yang dibolehkan oleh syarak. Tapi kalau cemburu tak beralasan, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada cemburu itu ada sebab, misalnya kami berjalan ke produksi lain, anian-aniang saya, kalian tak mahramnya, berdua lah tu, bisik-bisik lah, cemburu bininya, tu cemburu isteri itu benar itu, beralasan. Tak usah lah diariaknya, jalihkan sajalah. Itu namanya cemburu yang halal. Tapi tak manga-manga cemburu saya. Galak laki, halan bergalak tu. Kenal orang. Baca rohnya leh. Jadi, karena ada rasa kecemburuan, ada rasa memiliki, ada rasa cinta. Kalau seandainya tidak ada aturan di dalam berpasangan, apa yang terjadi? Orang akan saling membunuh satu sama lain. Nah, mana masyarakat akan harmonis? Nah, berarti pernikahan itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia itu. Nah, baru kemudian datang tujuannya agar berketurunan, melanjutkan tugas kekhilafah. Kemudian kenapa harus berketurunan dengan berumah tangga? Karena dulu bertanya tu, berketurunan kan bisa tak berumah tangga? Tak nak nikah, dulu menjadi je ni. Ada yang berkata begitu. Ingat, berketurunan itu bukan sebatas melahirkan keturunan. Berketurunan itu maknanya adalah adanya generasi yang akan jadi khalifah pelanjut. Karena itu dalam rumah tangga itu, kenapa berumah tangga disuruh? Karena di sanalah wadah membentuk orang yang pantas menjadi khalifah, bukan pantas menjadi hewan. Kalau tidak ada rumah tangga, maka tidak ada wadah untuk membentuk generasi yang akan menjalankan tugas-tugas kekhilafahan. Nah, itulah di antara mengapa pernikahan itu disyariatkan di dalam Islam. Nah, apa bentuk syariatnya itu? Perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Di dalam surat An-Nisa ayat 3, kemudian ayat lain, fa'ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dalam surat An-Nur ayat 32. Kemudian sunnah Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sanggup di antara kamu untuk bergaul atau
berhubungan suami istri, memikul amanah dan tugas dalam berumah tangga, falyatazawwaj, menikahlah. Al-Quran, Sunnah. Nah, berdasarkan dua dalil itu datanglah ijma' al-ulama. Ulama berijma' berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa nikah itu masyru', nikah itu disyariatkan di dalam Islam. Seperti apa bentuk syariatnya itu? Nah, disinilah baru kita berbicara tentang seperti apa. Ini belum bicara tentang akad nikah. Tapi syariat, karena syariat kita bukan hanya cerita tentang akad nikah saja. Dimulai dari muqaddimahnya. Muqaddimahnya bagaimana dulu? Cara mencari pasangan. Bukan cara mencari istri, tapi cara mencari Nah, berarti kalau begitu petunjuk syariatnya, berarti laki-laki disuruh mencari, yang perempuan juga disuruh mencari pula. Bukan menunggu sianan tiba tu laki yang boleh, orang tak bisa benar itu. Wanita juga punya hak untuk memilih, menyeleksi siapa yang akan menjadi suami. Sebagaimana juga laki-laki. Mas sekarang selama ini sering kita mendengar hadis cuma tunkahul mar'ah li arba'ah saja. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Nah, seolah-olah nak memilih laki-laki saja, nak berusi menerima saja. Tak benar begitu. Wanita juga punya ukuran-ukuran untuk siapa yang akan menjadi suaminya.